Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam renungan ibadah keluarga di hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami menyatakan sukacita kami kepadamu Tuhan dan memuji Engkau, karena Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami sangat merindukan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu menguatkan kami, serta menuntun jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan hari ini, nats bacaan firman Tuhan hari ini, saya teringat ketika saya SD, seorang guru pendidikan moral memberikan pesan ataupun memberikan pertanyaan kepada kami semua murid-muridnya dengan bertanya demikian. Bagaimana cara kalian membahagiakan orang tua? Tidak ada satupun dari kami yang menjawab dari murid-muridnya, dan guru kami mengatakan, lakukanlah hal yang kecil yang dapat membuat orang tua tersenyum karena kita berbuat baik. Pengajaran ini teringat sampai hari ini. Itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Amsal hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengatakan bahwa sukacita orang tua, sukacita dari ayah dan ibu adalah ketika mereka memiliki anak-anak yang berhati bijak dan fokus pada hikmat. Oleh karena itu, Amsal menekankan pada soal hati. Yang terpenting dalam kehidupan seseorang adalah kehidupan hatinya. Mengapa hati? Hati adalah saripati manusia. Hati mencerminkan siapakah kita sesungguhnya. Dan hati adalah sumber dari mata air. Kalau sumbernya kotor, maka airnya kotor. Kalau sumbernya bersih, maka airnya bersih. Karena itu sumber mata air harus terus dijaga agar tetap bersih dan tidak tercemar. Itu artinya hati juga harus dijaga agar tetap bersih dan tidak tercemar. Mengapa? Karena hati adalah pusat dari segala pertimbangan dan pemikiran. Hati adalah sumber seluruh keinginan dan emosi seseorang. Hati adalah pengendali sikap hidup bahkan seluruh kegiatan manusia. Dan Amsal mengatakan, hati anak yang menyukacitakan orang tua adalah hati seorang anak yang berfokus pada hikmat. Artinya seluruh hidup dan tingkah laku seorang itu dikontrol oleh pengajaran tentang hikmat. Hikmat yang dimaksud di sini adalah hidup takut akan Tuhan. Pengajaran takut akan Tuhan itulah yang akan mengontrol pemikiran, emosi, tingkah laku, intelektual, keinginan, sikap seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya. Anak yang demikian menurut Amsal adalah anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, bagi ayah ibunya. Mengapa?
karena mereka bijaksana dalam mengambil keputusan. Mereka memiliki reputasi yang baik. Mereka akan selalu belajar dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Mereka akan berusaha membahagiakan orang tuanya dalam ketaatan dan kesetiaan pada pengajaran hikmat. Mereka akan menempatkan firman Allah di dalam hati mereka. Namun ada tantangan yang akan dihadapi oleh orang tua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tantangannya apa? Pengajaran-pengajaran di luar hikmat. Bisa saja pengajaran-pengajaran sesat yang ditemui anak-anak di luar rumah. Ketika mereka ada di luar rumah, orang tua tidak dapat mengontrol kehidupan anak-anak. Tantangan yang berikut adalah zaman orang tua berbeda dengan zaman anak-anak. Nilai-nilai yang dijumpai pun berbeda dengan nilai-nilai yang dijumpai oleh anak-anak maupun oleh kita zaman dulu. Karena itu orang tua dituntut untuk dapat ataupun mampu mengimbangi dan terus mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang nilai-nilai moral. Karena hal itu menyangkut hati. Kuncinya adalah bahwa orang tua membangun komunikasi yang intim dengan anak-anaknya. Caranya bagaimana? Mungkin dengan memberikan waktu bersama-sama dengan anak-anak dan dilihat sebagai kesempatan bagi orang tua untuk memberikan pengajaran-pengajaran, nilai-nilai moral, dan pendidikan hikmat yang berkaitan dengan kehidupan. Bisa juga dengan cara sebagai orang tua kita mendekatkan diri kita dan mendekatkan anak-anak kita kepada firman Allah dan berdiskusi tentang firman Allah itu dengan anak-anak kita. Nah, kita kan memiliki SBU pagi dan malam yang dapat menjadi penuntun bagi kita untuk mendiskusikan firman Tuhan dengan anak-anak kita. Kemudian menolong anak-anak untuk mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kadang-kadang juga jujur dianggap sesuatu yang biasa, yang tidak bermasalah. Tapi kita hari ini dituntun oleh Amsal untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kejujuran. Agar anak-anak memiliki pendirian yang kuat ketika mereka mengambil keputusan, karena mereka memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah. Itulah cara kita menjaga hati anak-anak. Menjaga hati berarti menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Ketika kita mau menjaga hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan juga didorong, dimotivasi untuk menjaga hati anak-anak kita, agar hati mereka selalu terpaut pada Tuhan. Mereka mau senantiasa mendengarkan dan suka mendengarkan ajaran-ajaran hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sudah hadir untuk anak-anak kita dan menjaga hati mereka melalui pengajaran-pengajaran nilai-nilai moral yang kita tanamkan untuk mereka. Amsal mengatakan antara intelektual dan hati harus ada keseimbangan. Namun yang terpenting, Amsal juga katakan adalah hati. Karena itu Amsal di dalam pasal 4 ayat 23 pun mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang sedia untuk mendidik anak-anak kita, membangun nilai-nilai kebenaran dan kejujuran di dalam kehidupan keluarga kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijak, yang matanya hanya fokus pada hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami menyatakan terima kasih kami untuk sapaan firman-Mu di hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat menjadi orang tua yang dapat menuntun anak-anak kami untuk memiliki hati yang bijak, yang hanya terfokus pada hikmat Tuhan. Dan sebagai anak-anak, berilah kami senantiasa kesediaan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran orang tua tentang hikmat Tuhan, sehingga kami dalam kehidupan kami mendatangkan sukacita bagi kedua orang tua kami. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami dalam kehidupan kami sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan perkenankan terjadi atas kehidupan kami. Malam hari ini yang menjadi bagian dari kehidupan kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa jagai kami dan kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan baik dan menerima curahan berkat Tuhan sepanjang istirahat kami. Dan esok hari kami bangun dengan tubuh yang segar, melakukan aktivitas kami, bersosialisasi dengan sesama kami, dan dapat menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam semangat, tetap jaga kesehatan, tetap memiliki kebahagiaan dalam hidup ini, sehingga kita tetap memiliki sukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara.